Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pola pikir kelangkaan versus kelimpahan Tuhan, mengubah iri hati menjadi rasa syukur atas kemurahan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 8 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika hari malam pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5, dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20, ayat 8 sampai ayat 12, yang melanjutkan perumpamaan para pekerja di kebun anggur, di mana Yesus mengilustrasikan kerajaan surga dengan menggambarkan seorang pemilik kebun anggur, yang mempekerjakan para pekerja pada waktu-waktu yang berbeda-beda dalam sehari, dan memberi mereka upah yang sama sesuai yang disepakati, yaitu 1 dinar. Dalam bagian khusus ini, mereka yang dipekerjakan terakhir di sore hari, menerima 1 dinar, hal mana telah memicu ketidakpuasan di antara mereka yang dipekerjakan terdahulu, yaitu di pada pagi harinya, yang juga mendapat 1 dinar. Konteks bacaan ayat Alkitab hari ini mencerminkan realitas ekonomi dan dinamika sosial pada saat itu, di mana isu-isu keadilan, hak asasi, dan iri hati merupakan hal yang lazim. Reaksi protes dari para pekerja yang pertama kali dipekerjakan, dan dialog selanjutnya dengan pemilik kebun, menyoroti ketegangan seputar persepsi keadilan dan kesetaraan, baik dalam hubungan perburuhan maupun struktur masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, konteks ayat-ayat ini memberikan latar belakang, yang dengannya ajaran Yesus tentang kerajaan surga, dan prinsip-prinsip kedaulatan, kemurahan hati dan keadilan Allah, dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan para pendengar pengajarannya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam kehidupan kita masa kini, di mana kompetisi dan perbandingan terus digemakan dan diutamakan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk berhenti sejenak, dan merenungkan kebenaran mendalam yang terkandung dalam perumpamaan para pekerja di kebun anggur. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kita menyaksikan sebuah adegan yang sangat menyentuh pengalaman hidup manusia, yaitu sebuah adegan, di mana hati manusia yang dinodai oleh racun rasa iri, selalu bergulat dengan realitas kedaulatan, dan kemurahan hati Allah yang tak terbatas. Saat ini, kita hadir di tengah-tengah budaya yang dipenuhi dengan pola pikir kelangkaan, sebuah budaya yang tak henti-hentinya membisikkan kebohongan, bahwa persediaan yang ada itu terbatas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk dunia yang sudah mencapai 8 miliar, bahwa kita harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan bagian kita. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ini, tekanan sosial dan upaya mengejar kesuksesan yang tiada henti, sangatlah mudah bagi kita untuk menyerah pada rasa iri hati, terpaku pada apa yang dimiliki orang lain, dan pada apa yang kita anggap kurang dari diri kita sendiri. Namun, di tengah kemelut pola pikir ini, pesan Tuhan Yesus sangatlah jelas, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkelimpahan, bukan Tuhan dari situasi kelangkaan. Dialah Tuhan yang berkenan melimpahkan nikmat-Nya kepada anak-anak-Nya, tanpa batasan, dan tanpa pilih kasih. Sama seperti pemilik kebun dalam perumpamaan yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus, yang dengan adil memberikan upah yang sama kepada setiap pekerja, terlepas dari jam mereka masuk kerja, demikian pula Bapa Surgawi kita, dalam melimpahkan kasih, rahmat, dan penyediaannya kepada kita masing-masing, dilakukannya tanpa keberpihakan ataupun pilih kasih. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Kita dipanggil untuk memupuk hati yang bersyukur, khususnya di tengah budaya iri hati, dari orang-orang yang memiliki pola pikir kelangkaan di sekitar kita. Kita diajak untuk mengalihkan fokus kita dari kekurangan kita, ke kelimpahan yang ada di sekitar kita, apakah itu kelimpahan kasih, kelimpahan penyediaan Tuhan, dan kelimpahan anugerah Tuhan. Daripada iri pada berkat yang diterima orang lain, marilah kita bersukacita dalam kebaikan Bapa Surgawi kita, dan merayakan kesejahteraan saudara-saudari kita yang menerima berkat berkelimpahan dari Tuhan. Marilah kita memilih untuk memandang kesuksesan orang lain bukan sebagai ancaman terhadap kesejahteraan kita sendiri, namun sebagai kesaksian atas kemurahan hati Tuhan yang tak terbatas, yang juga tersedia bagi kita. Lebih jauh lagi, marilah kita secara aktif memerangi pola pikir kelangkaan dalam kehidupan kita sendiri dan dalam komunitas kita. Selain itu, marilah kita menolak godaan untuk menimbun sumber daya kita, yang disebabkan karena rasa takut akan kekurangan, dan sebaliknya, marilah kita membuka tangan dan hati kita, yang disertai kemurahan hati, karena mengetahui bahwa, ketika kita memberi, kita juga akan menerima dari Tuhan, secara berlimpah-limpah. Marilah kita menjadi agen kelimpahan Tuhan di dunia yang dilanda kelangkaan ini, dengan mewujudkan kasih dan rahmat-Nya dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengangkat hati kami dalam rasa syukur kepadamu, yang adalah sumber segala kelimpahan dan kesejahteraan kami. Semoga kasih-Mu terus melimpah dalam hidup kami, mengusir segala rasa takut dan iri hati, serta mengisi hati kami dengan kedamaian yang melampaui logika kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.